Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah cerita yang sekilas mungkin terdengar seperti gosip dari dunia maya ya, tapi ternyata cerita ini membuka sebuah masalah yang jauh lebih besar dan lebih dalam di masyarakat. Coba Anda bayangkan ini. Ada seorang live streamer kecantikan di Tiongkok, sangat populer, dipuja ribuan penggemar. Lalu tiba-tiba di tengah siaran langsung filternya mati. Entah karena ada kesalahan teknis atau apa, wajah Dewi yang tadinya sempurna dalam sekejap berubah jadi wajah wanita paruh baya biasa. Tentu saja heboh. Nah, pembahasan kita kali ini bukan cuma soal insiden itu. Kita akan lihat bagaimana filter yang gagal ini sebenarnya adalah sebuah gejala. Gejala dari runtuhnya sebuah model ekonomi yang memaksa satu generasi di Tiongkok untuk mempertanyakan segalanya. Mulai dari cinta, kerja keras, sampai arti sukses itu sendiri. Insiden seperti itu memang membuka mata banyak orang. Dan penting sekali untuk kita pahami dari awal. Filter yang kita bicarakan ini bukan filter biasa yang kita pakai di ponsel buat mencerahkan foto. Bukan itu. Oh, bukan ya? Bukan. Ini adalah sebuah teknologi ilusi yang sangat canggih. Dari sumber yang kita telaah, para streamer ini sampai membangun studio mini. Mereka pakai kombinasi lampu yang rumit. Ada lampu utama, lampu khusus wajah, bahkan ada lampu dagu warna pink buat memberi kesan rona. Wah. Ditambah lagi lampu dari atas. Semua itu bekerja bersama perangkat lunak yang secara langsung real time mengubah bentuk wajah. Wajah bulat bisa langsung jadi tirus. Jadi ini bukan sekedar riasan digital, tapi sudah seperti operasi plastik virtual yang terjadi langsung di depan mata kita. Tepat sekali. Tepat. Dan itu tidak berhenti di wajah loh. Teknologi yang sama juga dipakai untuk memanipulasi proporsi tubuh. Kaki bisa dibuat lebih jenjang, pinggang lebih ramping, kulit lebih putih. Ini adalah penciptaan avatar. Sebuah ilusi total yang dijual sebagai kenyataan. Dan ketika ilusi itu pecah, seperti dalam insiden tadi, dampaknya pasti luar biasa. Pasti. Nah, tampaknya pemerintah Tiongkok akhirnya melihat ini dan berpikir cukup sudah. Mereka kemudian mengeluarkan aturan baru yang cukup drastis ya. Apa persisnya yang mereka lakukan? Betul. Mereka merilis apa yang oleh media disebut perintah tanpa riasan. Aturan ini dikeluarkan oleh Asosiasi Industri Hiburan Tiongkok. Intinya, menetapkan batasan yang sangat jelas. Batasannya seperti apa? Pertama, siaran grup itu tidak boleh lagi pakai riasan yang berlebihan. Kedua, dilarang keras memancing atau mengompori penonton untuk terus-terusan memberi hadiah. Dan yang paling penting, harus menghindari sistem peringkat antar streamer. Karena itu kan yang sering jadi pemicu perang donasi. Di permukaan ini kedengarannya langkah yang baik ya, untuk melindungi konsumen dari penipuan. Tapi apakah sesederhana itu? Apa ini murni soal moralitas? Tentu tidak. Selalu ada lapisan lain kalau kita bicara kebijakan seperti ini di Tiongkok. Analis dari sumber kita melihat ini sebagai upaya pemerintah untuk kembali menedaskan kendali. Kendali atas apa? Kendali atas bagaimana tubuh dan penampilan itu disajikan di ruang publik. Dengan menetapkan apa yang normal dan nyata, mereka secara halus membentuk kembali persepsi masyarakat. Tapi ada juga pandangan yang, lebih sinis. Dan ini menarik sekali untuk kita perhatikan. Lebih sinis bagaimana? Beberapa komentator menuduh pemerintah ini munafik. Munafik? Ya, mereka berpendapat bahwa pemerintah sebenarnya sudah sangat lama membiarkan konten-konten vulgar, manipulasi emosional, dan ilusi semacam ini berkembang biak. Kenapa dibiarkan? Alasannya sederhana. Model bisnis ini terbukti sangat efektif untuk merangsang konsumsi domestik. Dan yang lebih penting lagi, ini berfungsi sebagai semacam katup pengaman. Sebuah dunia fantasi yang bisa mengalihkan perhatian masyarakat, terutama anak muda, dari kesulitan ekonomi yang nyata. Oh, jadi semacam pengalihan isu. Betul. Jadi, ketika mereka turun tangan sekarang, ada yang melihatnya bukan sebagai kebangkitan moral, tapi lebih karena eksesnya sudah terlalu parah dan tidak terkendali lagi. Saya mengerti, jadi di satu sisi, industrinya dibiarkan tumbuh liar karena bagus untuk ekonomi. Tapi di sisi lain, di balik semua keuntungan dan ilusi glamor itu, pasti ada korban nyata yang berjatuhan. Tepat sekali. Dan kisah-kisah para korban inilah yang paling memilukan. Sumber-sumber kita mendokumentasikan beberapa kasus yang dampaknya luar biasa merusak. Ada seorang pria, usianya 60 tahun, Iya. dia menghabiskan lebih dari 60.000 yuan hanya dalam 8 hari
Tujuannya cuma satu, jadi donatur nomor 1 di kanal seorang streamer. Astaga, 8 hari? 60.000 yuan itu kan setara gaji tahunan pekerja di kota kecil ya? Betul, jumlah yang luar biasa besar. Dan ada yang lebih tragis lagi. Ada lagi? Ada. Kisah seorang petani, usianya 62 tahun, beliau menghabiskan seluruh tabungan hidupnya, seluruhnya, sekitar 500.000 yuan. Dan tidak berhenti di situ. Beliau bahkan mengambil pinjaman 100.000 yuan lagi. Ya Tuhan. Hanya untuk terus bisa mengirim hadiah virtual ke streamer pujaannya. Putranya, saat diwawancara, bilang begini, "Rasanya seperti langit runtuh ketika saya tahu ayah saya melakukan ini." Saya tidak habis pikir. Seluruh kerja keras puluhan tahun lenyap dalam sekejap cuma karena beberapa klik di layar ponsel. Ini menunjukkan betapa kuatnya cengkeraman psikologis dari sistem ini. Bahkan ada yang sampai jadi korban penipuan romantis juga kan? Benar, kasus penipuan ini lebih terencana. Ada seorang pria ditipu sampai 300.000 yuan oleh seorang streamer wanita. Wanita ini membangun hubungan romantis palsu, terus-menerus minta uang sebagai bukti cinta, janji-janji masa depan, dan sebagainya. Lalu? Belakangan, pria ini menemukan fakta pahit. Wanita ini ternyata melakukan hal yang sama ke 4 pria lain secara bersamaan. Dia ini korban nomor 4. Luar biasa. Kisah-kisah seperti ini, di mana keluarga hancur, tabungan ludes, hidup seseorang berantakan, sayangnya sudah menjadi cerita yang terlalu umum. Ini mengerikan. Pertanyaannya, kok bisa sistem ini jadi begitu eksploitatif? Apa tidak ada perlindungan hukum sama sekali buat para korban ini? Nah, disinilah letak kecerdikan dari sistemnya. Ada satu detail kunci yang diungkap oleh orang dalam industri. Perusahaan atau agensi yang menaungi para streamers ini secara eksplisit menginstruksikan mereka untuk tidak pernah menerima uang atau hadiah secara pribadi. Misalnya lewat transfer bank langsung. Tunggu sebentar. Ini aneh, kenapa begitu? Bukankah itu lebih mudah? Justru sebaliknya, alasannya sangat strategis dan berhubungan dengan hukum. Gini, transfer pribadi dari penggemar ke streamer itu bisa digugat di pengadilan. Kalau terbukti ada penipuan, uangnya bisa diminta kembali. Oke, masuk akal. Namun, jika hadiah diberikan melalui platform resmi dalam bentuk koin atau stiker virtual, secara hukum, itu dianggap transaksi jual-beli yang sah. Anda membeli barang virtual dari platform, lalu memberikannya ke streamer. Uang itu kemudian dibagi antara platform dan agensi. Karena transaksinya sah, uang itu tidak bisa dikembalikan. Jadi platformnya itu secara legal dianggap seperti toko tempat Anda membeli hadiah, bukan cuma perantara uang. Makanya tidak bisa digugat. Tepat. Ini adalah celah hukum yang dimanfaatkan secara maksimal. Ini membuktikan kalau masalahnya bukan lagi soal 1-2 streamer nakal, tapi ini adalah sebuah sistem industrial yang memang sengaja dirancang untuk mengeruk untung sebesar-besarnya. Sambil meminimalkan resiko hukum. Betul sekali. Dan saya duga kondisi ekonomi yang semakin sulit justru membuat ilusi yang ditawarkan industri ini jadi makin menarik ya, baik buat streamernya maupun penontonnya. Anda menangkap poin yang sangat penting. Ketika ekonomi melambat, lapangan kerja berkualitas makin sulit, kesempatan naik kelas sosial terasa makin sempit, ilusi dapat uang cepat lewat streaming jadi sangat memikat. Jalan pintas ya. Betul. Bagi calon streamer, ini jalan pintas ke ketenaran dan kekayaan. Bagi penonton, ini pelarian dari kerasnya realitas. Ironisnya, di saat semua orang mengeluh ekonomi sedang lesu, dunia hiburan digital ini justru tampak begitu gemerlap, penuh kemakmuran. Menciptakan fata morgana kesuksesan yang sangat kuat. Tepat. Mentalitas transaksional dan mencari jalan pintas ini rasanya nggak mungkin berhenti di dunia maya saja ya. Apa kita juga melihat dampaknya merembes ke hubungan sosial di dunia nyata? Ini pertanyaan kuncinya. Dan jawabannya, ya tentu saja. Mentalitas bahwa hubungan, status, dan kebahagiaan itu bisa dibeli atau didapat secara instan, itu tidak tinggal di dalam aplikasi. Kita melihat cerminannya yang paling jelas di dunia nyata, terutama dalam cara masyarakat Tiongkok modern memandang pernikahan, khususnya soal uang mahar. Anda bicara soal dowry atau mahar, kan? Saya pernah baca jumlahnya sekarang sudah di luar nalar. Betul sekali. Data dari salah satu sumber kita menunjukkan tren yang mencengangkan. Hanya dalam 10 tahun terakhir, jumlah rata-rata uang mahar di banyak daerah di Tiongkok itu meningkat sampai 10 kali lipat. 10 kali lipat? Ya, saat ini angkanya bisa dengan mudah mencapai 250.000 yuan sampai 300.000 yuan. Dan itu baru uang tunai. Belum termasuk tuntutan lain seperti perhiasan, mobil, atau bahkan properti. Itu jumlah yang sangat besar.
Apa dampaknya ke dinamika hubungan antara pria dan wanita? Dampaknya mengubah segalanya. Fenomena yang sering disebut gadis matre atau gold digger ini, yang didorong oleh tuntutan mahar selangit, menciptakan hubungan yang sangat transaksional. Namun, seiring dengan tekanan ekonomi yang makin berat, kita mulai melihat sebuah tren tandingan yang menarik. Tren tandingan? Iya, para pria, terutama dari kalangan menengah, kini menjadi kebal. Kebal? Maksudnya? Mereka mulai menolak secara terang-terangan. Menolak membahas mahar, menolak menambahkan nama pasangan di sertifikat properti. Bahkan untuk hal-hal kecil, banyak pria kini bersikeras untuk patungan atau split bill sejak kencan pertama. Mereka menolak mentraktir kopi atau makan malam. Apakah ini semacam kebangkitan kesadaran atau pergeseran moral? Nah, itu dia. Analis mengatakan ini bukan karena kebangkitan moral, tapi lebih karena sebuah keharusan ekonomi. Model eksploitatif yang lama itu sudah tidak berfungsi lagi karena sederhananya, banyak pria sekarang sudah tidak mampu lagi memenuhinya. Mereka bangkrut. Ada sebuah kutipan menarik dari salah satu artikel. Uang pria adalah untuk dilihat wanita, bukan untuk mereka habiskan. Para pria kini mulai memahami kalimat itu secara harfiah. Mereka sadar, mereka tidak bisa lagi jadi sumber daya finansial tanpa batas. Ini terdengar seperti sebuah sistem yang sedang runtuh karena fondasi ekonominya goyah. Tepat sekali. Beberapa tahun yang lalu saat ekonomi Tiongkok masih di puncak, para guru gold digger ini sangat populer di media sosial. Oh, yang mengajarkan trik-trik itu ya? Betul, mengajarkan cara dapat keuntungan finansial dari pria kaya. Sekarang, narasi itu sudah tidak laku lagi. Kenapa? Karena sumber pendapatannya sendiri, yaitu para pria kaya dan kelas menengah yang mapan, jumlahnya menyusut. Atau kondisi finansial mereka tidak lagi sekuat dulu. Sumber airnya perlahan-lahan mengering. Jadi kalau kita coba rangkai semua ini, ilusi dari filter kecantikan, sistem hadiah yang eksploitatif, mahar yang meroket, ini semua seperti gejala dari penyakit yang sama ya? Sebuah krisis nilai yang lebih dalam. Benar sekali. Ini adalah krisis nilai yang didorong oleh materialisme ekstrim. Krisis ini tercermin jelas dari fakta bahwa lebih dari 500 juta mahasiswa di Tiongkok kini memilih jadi streamer profesional. 500 juta. Godaannya terlalu besar. Potensi penghasilan seorang streamer sukses bisa mencapai 1 juta yuan setahun. Sementara gaji rata-rata lulusan sarjana di kota besar hanya sekitar 5.000 yuan sebulan. Ketika jalur konvensional yang mengandalkan kerja keras dan pendidikan tidak lagi menjanjikan, jalan pintas jadi sangat menggoda. Ini melahirkan sebuah pepatah sinis di kalangan anak muda di sana. Tertawakan si miskin, jangan tertawakan pelacur. Maksudnya selama bisa menghasilkan uang, caranya tidak penting? Persis. Ini kan ironis sekali ya, di negara dengan sejarah budaya ribuan tahun yang begitu menjunjung tinggi kerja keras dan etika, kok bisa muncul pepatah seperti itu? Bagaimana nilai-nilai tradisional Tiongkok memandang fenomena ini? Sangat bertolak belakang. Ini adalah antitesis dari semua yang diajarkan dalam budaya Tiongkok selama 5.000 tahun. Dalam pemahaman kuno, kecantikan sejati itu tidak pernah dangkal. Penampilan luar seseorang selalu dianggap cerminan langsung dari keadaan batinnya. Iya. Keanggunan, kemuliaan, harisma, itu datang dari disiplin diri, kultivasi batin, bukan dari polesan filter. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, jika hati seseorang dipenuhi keserakahan, tidak peduli secanggih apapun riasan atau filternya, ia tidak akan bisa menyembunyikan kekeruhan di matanya. Jadi solusi sebenarnya bukan sekedar mengatur penggunaan filter di aplikasi? Tentu bukan. Mengatur filter itu hanya mengobati gejalanya. Akar masalahnya jauh lebih dalam. Solusi yang sesungguhnya terletak pada pembangunan kembali sistem nilai, di mana kerja keras, integritas, pengembangan karakter, itu kembali dihargai di atas kekayaan instan. Tanpa itu, orang akan terus mencari jalan pintas lain. Betul. Bahkan jika industri streaming ini diatur dengan sangat ketat sekalipun. Sungguh sebuah perjalanan yang luar biasa ya. Kita mulai dari insiden filter kecantikan, lalu menelusuri sisi gelap industri streaming, melihat bagaimana mentalitasnya merusak hubungan di dunia nyata, dan akhirnya sampai pada akar masalahnya. Sebuah krisis nilai yang mendalam di tengah tekanan ekonomi. Jadi, apa artinya semua ini bagi kita? Ini menunjukkan sebuah pelajaran yang sangat mendasar. Ilusi yang diciptakan oleh teknologi, secanggih apapun, pada akhirnya akan selalu rapuh. Ia akan runtuh ketika dihadapkan pada kenyataan ekonomi yang keras.
Kemewahan di layar tidak bisa menutupi kesulitan di dompet. Gelembung kemakmuran palsu ini pada akhirnya akan pecah. Betul. Sebuah kesimpulan yang kuat untuk kita renungkan. Dan ini mungkin bisa jadi bahan pemikiran untuk Anda. Pertanyaannya bukanlah apakah teknologi seperti filter kecantikan ini jahat atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah teknologi ini yang menciptakan masalah-masalah sosial ini? Atau ia hanya bertindak sebagai katalisator? Sebuah kaca pembesar yang memperlihatkan dan mempercepat kerapuhan nilai-nilai yang memang sudah ada dalam masyarakat. Mungkin ketika orang tidak bisa lagi bergantung pada ilusi, ketika kemakmuran palsu itu memudar, barulah dari sana kehidupan yang lebih nyata dan otentik bisa dimulai kembali. Sebuah pemikiran yang sangat mendalam untuk kita bawa. Terima kasih telah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.